Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Putri Alvina Eka Kurniawati dengan NIM 203131053, kemudian Anissa Afaqih Kulbi dengan NIM 203131067, dan saya sendiri Nur Kasana dengan NIM 203131068. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang aktivitas bermain dan aneka ragam permainan. Nah, yang pertama kita harus tahu terlebih dahulu apa itu bermain. Nah, ada beberapa pendapat mengenai pengertian bermain ini. Yang pertama yaitu pendapat Sudono. Sudono berpendapat bahwa bermain adalah pekerjaan masa kanak-kanak dan cermin pertumbuhan. Dan bermain merupakan kegiatan yang memberikan kepuasan bagi anak itu sendiri. Nah, jadi dapat kita artikan bermain itu merupakan kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh anak, aktivitas yang dilakukan oleh anak. Bermain itu merupakan kegiatan yang sering sekali dilakukan oleh anak. Kenapa anak-anak suka melakukannya? Karena ada timbul kesenangan dalam diri mereka, timbul kepuasan dalam diri mereka. Jadi mereka senang melakukan bermain. Kemudian bermain, ketika anak bermain kita dapat melihat nih, apakah pertumbuhan dan perkembangan anak sudah baik, apakah pertumbuhan anak sudah baik, kemudian apakah perkembangan kemampuan anak sudah baik, seperti contohnya ketika kita melihat anak sedang bermain dengan bola kecil. Nah, kita dapat melihat tuh, apakah anak sudah dapat menggenggam bola tersebut dengan dengan jari tangannya, kemudian apakah anak sudah dapat menendang bola dengan sempurna, seperti itu. Kemudian menurut para ahli psikologi anak, bermain itu sangat penting. Bermain merupakan kegiatan yang alami dan sangat berarti. Dengan bermain, anak dapat kesempatan untuk mengadakan hubungan yang erat dengan lingkungan bermain, dilakukan secara sukarela, tidak ada paksaan atau tekanan dari luar atau kewajiban. Nah, ketika anak bermain, mereka itu sangat senang. Bermain juga timbul dari diri mereka, timbul alami dari diri mereka. Ketika mereka melihat boneka, mereka menginginkan untuk memainkan boneka itu. Nah, jadi mereka bermain dengan boneka itu timbul dari diri mereka. Kemudian tidak ada paksaan ataupun kewajiban dari orang lain. Jadi bermain itu alami dari diri mereka sendiri. Kemudian menurut Harlock, bermain adalah setiap kegiatan yang dilakukan untuk kesenangan yang ditimbulkannya tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Nah, jadi bermain itu sangat menggembirakan bagi anak, kemudian menyenangkan dan menimbulkan kenikmatan. Jadi mereka puas dalam melakukan permainan. Kemudian mereka itu sangat senang bermain karena timbul rasa puas tadi. Kemudian dunia anak merupakan bermain, dan juga mereka itu ketika bermain menggunakan imajinasi mereka, daya khayal mereka. Kemudian mereka menggunakan seluruh panca indera mereka dalam bermain. Jadi dalam bermain itu dapat disimpulkan bahwa bermain itu merupakan kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh anak secara alami, tanpa paksaan, tanpa tekanan ataupun kewajiban. Kemudian bermain penuh dengan imajinasi. Kemudian bermain juga dapat membantu perkembangan anak, perkembangan baik perkembangan fisik, motorik, sosial, emosional, kemudian bahasa, kognitif, dan juga ketika anak bermain itu mereka puas, jadi mereka melakukannya dengan penuh sukarela. Baik, yang selanjutnya adalah tahapan perkembangan permainan. Yang pertama adalah tahapan tidak menetap. Anak di sini tidak ikut bermain bersama dan hanya melihat anak lainnya bermain. Pada tahap ini, anak hanya mengamati, tetapi tidak ada interaksi antara anak dengan anak yang sedang bermain. Tahapan yang selanjutnya adalah solitary play atau bermain sendiri. Tahapan ini, anak hanya bermain sendiri dengan mainannya. Ini terjadi saat anak usia 2-3 tahun. Dikarenakan pada usia ini, anak berada pada tahap perkembangan kognitif operasional konkret dan baru mengenal diri sendiri.
Anak sangat menikmati bermain sendiri sampai ketika anak lain datang untuk mengambil alat permainan yang sedang digunakan anak tersebut. Selanjutnya, onlooker play atau pengamat. Tahap ini anak adalah tahapan sebelum anak bergabung dalam permainan atau lingkungan baru. Sebelumnya, anak mengamati anak lain bermain. Kemudian, anak akan mulai bergabung dengan kelompok yang diamatinya sebelumnya. Yang selanjutnya, paralel play atau kegiatan paralel. Anak sudah bermain dengan anak lain, tetapi belum terjadi interaksi, bahkan hanya memainkan alat yang ada di dekat temannya tersebut. Hal ini biasanya terjadi saat anak memasuki usia 3-4 tahun. Tahapan yang selanjutnya adalah tahapan asosiatif play atau bermain dengan teman. Tahap ini, anak sudah menjalin interaksi lebih kompleks. Dalam bermain, anak sudah dapat mengingatkan teman-temannya, berkomunikasi, bertukar mainan. Hanya saja, anak belum dapat melakukan kerjasama dalam kegiatan bermain tersebut. Yang terakhir, cooperative play atau kerjasama dalam bermain dengan aturan anak sudah dapat bermain bersama dengan temannya. Kegiatan ini, anak bermain lebih terorganisir serta masing-masing anak menjalankan kegiatannya dengan baik. Kegiatan bermain ini sudah ditampakkan oleh anak usia 5 tahun. Di sini diperlukan peranan orang tua atau pendidik sebagai orang dewasa untuk menstimulasi perkembangan anak. Baik, yang selanjutnya adalah fungsi dan manfaat permainan. Yang pertama, fungsi terlebih dahulu. Fungsi pada perkembangan kognitif. Melalui kegiatan bermain, anak belajar berbagai konsep bentuk, warna, ukuran, dan jumlah yang memungkinkan stimulasi bagi perkembangan intelektualnya. Anak juga dapat belajar untuk memiliki kemampuan problem solving, sehingga dapat mengenal dunia sekitarnya dan menguasai lingkungannya. Yang selanjutnya, fungsi dalam perkembangan bahasa. Aktivitas bermain adalah ibarat laboratorium bahasa anak, yaitu memperkaya perbendaharaan kata anak dan melatih kemampuan berkomunikasi anak. Dalam melakukan aktivitas permainan, anak dituntut harus belajar berkomunikasi dalam arti mereka dapat mengerti dan sebaliknya mereka harus belajar mengerti apa yang dikomunikasikan anak lain ketika bermain. Contohnya, saat bermain drama, anak diminta berimajinasi aktif bercakap-cakap dengan anak lainnya tentang hal yang terkait dengan cerita pada drama tersebut. Yang kemudian, perkembangan moral bermain. Membantu anak untuk bermain bersikap jujur, menerima kekalahan, menjadi pemimpin yang baik, bertenggang rasa, dan sebagainya. Apabila anak mengalami kegagalan saat melakukan suatu permainan, hal itu akan membantu mereka menghadapi kegagalan dalam arti sebenarnya dan mengelolanya pada saat mereka benar-benar harus bertanggung jawab. Melalui permainan, anak akan melakukan hubungan dan komunikasi dengan anggota kelompok atau teman sebaya lainnya. Sehingga ini akan melatih anak belajar bekerja sama, murah hati, jujur, sportif, dan disukai orang. Selanjutnya, perkembangan sosial dan emosional bermain. Bermain bersama teman melatih anak untuk belajar, membina hubungan dengan sesamanya. Anak belajar mengalah, memberi, menerima, tolong-menolong, dan berlatih sikap sosial lainnya yang menggunakan alat permainan. Bermain merupakan ajang yang baik bagi anak untuk menyalurkan perasaan atau emosinya, dan ia belajar untuk mengendalikan diri dan keinginannya sekaligus sarana untuk relaksasi. Pada beberapa jenis kegiatan bermain yang dapat menyalurkan ekspresi diri anak, dapat digunakan sebagai cara terapi bagi anak yang mengalami gangguan emosi. Selanjutnya, perkembangan fisik. Bermain memungkinkan anak untuk menggerakkan dan melatih seluruh otot tubuhnya, sehingga anak memiliki kecakapan, motorik, dan kepekaan penginderaan. Bermain menitikberatkan pada
keterampilan dalam mengkoordinasikan gerakan motorik maupun motorik halus. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas anak yang dilakukan secara berulang-ulang, seperti berlari, memanjat, naik sepeda, lompat, dan dapat memperkirakan tingginya suatu pohon dengan kemampuan untuk memanjat pohon tersebut. Sehingga hal ini akan mengembangkan fisik motorik anak. Selanjutnya, perkembangan kreativitas bermain. Bermain dapat merangsang imajinasi anak dan memberikan kesempatan pada anak untuk mencoba berbagai idenya tanpa merasa takut, karena dalam bermain anak mendapatkan kebebasan. Melalui coba-coba dalam bermain, anak-anak akan menemukan bahwa merancang sesuatu yang baru dan berbeda dapat menimbulkan kepuasan. Selanjutnya, mereka dapat mengalihkan minat kreatifnya ke situasi di luar dunia bermain. Yang selanjutnya adalah manfaat bermain. Yang pertama, meningkatkan kreativitas anak, meningkatkan sportivitas dan kejujuran pada diri anak, menumbuhkan rasa bersaing yang positif pada anak, meningkatkan rasa percaya diri anak, meningkatkan keterampilan problem solving dan kemampuan berpikir anak, menimbulkan emosi positif dan meningkatkan rasa percaya diri, dan yang terakhir, proses yang baik untuk menanamkan program-program positif ke dalam pikiran bawah sadar anak. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Jenis permainan. 1. Permainan fisik. Permainan fisik ialah permainan yang banyak menggunakan kegiatan fisik. Melalui permainan fisik, anak akan tumbuh menjadi sehat dan kuat untuk melakukan gerakan dasar. Adapun beberapa bentuk permainan fisik, yaitu permainan petak umpet, permainan lompat tali, permainan kucing dan tikus, permainan bola kasti, dan permainan engklek. Yang kedua, bermain aktif. Bermain aktif dapat diartikan sebagai kegiatan yang banyak melibatkan aktivitas tubuh. Bermain dalam permainan ini membutuhkan energi yang dasar. Dalam melakukan permainan aktif, biasanya anak akan melibatkan dua jenis motorik, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Yang ketiga, bermain teka-teki dan berpikir logis matematis. Banyak permainan yang tujuannya mengembangkan kemampuan teka-teki anak dan berpikir logis matematis. Permainan teka-teki akan merangsang anak untuk memikirkan jawaban yang tepat dengan karakteristik yang telah dideskripsikan. Yang keempat, bermain dengan benda. Permainan dengan menggunakan benda dapat mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak. Di sini, anak-anak akan belajar mengenai ciri-ciri suatu benda tersebut. Adapun beberapa bentuk permainan dengan benda meliputi bermain balok, bermain air, bermain plastisin, bermain masak-masakan, dan bermain rubik. Yang kelima, lagu anak. Lagu anak-anak biasanya dinyanyikan sambil bergerak, menari, atau berpura-pura menjadi suatu atau seseorang berdasarkan sifatnya, dan lagu yang humoris. Ada yang mengandung teka-teki dan pula yang mengandung nilai-nilai. Yang keenam, bermain terpimpin. Bermain terpimpin adalah permainan yang dilakukan dengan mengikuti aturan-aturan tertentu sesuai dengan jenis permainannya. Dalam kegiatan bermain terpimpin, anak tidak bebas, melainkan terkait pada peraturan permainan atau kegiatan tertentu. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.